Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan berfirman-Lah bagi setiap kami. Kami perlu firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan perkataan kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam ratapan pasal yang ketiga sampai pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 20 demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak pernah berdiri netral. Perkataan kita selalu membawa bobot, entah itu untuk membangun atau meruntuhkan, menguatkan atau melemahkan, menuntun pada terang atau justru membawa pada kegelapan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 11-21 menekankan peran kita sebagai duta Kristus.
Itu berarti bahwa setiap kata yang kita ucapkan mewakili satu kerajaan. Pertanyaannya adalah, kerajaan mana yang kita wakili melalui kata-kata kita? Bila hati kita dikuasai oleh ego, kesombongan, dan kepentingan pribadi, maka kita akan cenderung berperan sebagai raja kecil dalam hidup ini. Kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan keinginan untuk mengatur, menguasai, atau bahkan menjatuhkan orang lain, kata-kata itu akan mencerminkan sebuah kerajaan kecil yang hanya berpusat pada diri sendiri. Di dalam kerajaan seperti ini, tidak ada damai sejahtera, melainkan hanya persaingan, iri hati, dan keinginan untuk selalu menang. Namun ketika kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, hati kita diperbaharui. Paulus menyebutkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam ayat 17-19. Perubahan hati ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk perkataan kita. Hanya hati yang telah disentuh kasih Kristus yang mampu menghasilkan perkataan yang membawa kehidupan. Perubahan dari dalam menghasilkan buah yang nyata keluar. Dan salah satu buah yang paling terlihat adalah bagaimana kita berbicara. Sebagai duta besar dari kerajaan Allah, kata-kata kita bukan lagi sembarangan. Kita dipanggil untuk menjadi alat, sebagaimana Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Artinya melalui perkataan kita, orang lain dapat merasakan kasih, penghiburan, dan kebenaran Allah. Melalui kata-kata yang kita pilih, kita menyatakan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sukacita, dan kasih. Bayangkan betapa besar dampaknya ketika seseorang yang terluka mendengar kata-kata penghiburan dari kita, atau ketika seseorang yang sedang terjatuh dikuatkan dengan firman yang penuh pengharapan. Di sisi lain, betapa mudahnya hubungan hancur karena kata-kata yang kasar, fitnah, atau gosip yang tidak dijaga. Semua ini mengingatkan kita bahwa perkataan bukanlah sesuatu yang remeh, melainkan alat yang Tuhan berikan untuk mewakili kerajaannya. Perubahan hati adalah kunci. Tanpa perubahan dari dalam, kita tidak mungkin bisa menjaga perkataan kita dengan benar. Kita boleh berusaha menahan diri, tetapi tanpa karya Roh Kudus, kata-kata kita akan mudah kembali pada pola lama yang dikuasai oleh dosa. Hanya dengan mengalami kasih Allah yang mendamaikan, kita bisa menjadi duta besar yang setia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 11-21, Paulus menegaskan bahwa perkataan orang percaya bukanlah sembarangan kata, tetapi lahir dari takut akan Tuhan dalam ayat yang ke-11. Lalu digerakkan oleh kasih Kristus dalam ayat 14. Mencerminkan hidup yang baru dalam ayat 17. Membawa berita pendamaian dalam ayat 18-19. Berbicara sebagai duta Kristus dalam ayat 20. Dan yang terakhir berpusat pada karya salib Yesus dalam ayat ke-21. Refleksi kita pada hari ini, perkataan yang membangun bukan meruntuhkan. Kata-kata kita dipakai untuk menguatkan iman, bukan melemahkan. Perkataan yang membawa pendamaian, bukan perpecahan. Sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita dipanggil untuk menjadi agen pendamaian di tengah konflik. Perkataan yang menunjuk pada Kristus, bukan pada diri sendiri. Duta Kristus berbicara bukan demi popularitas pribadi, melainkan demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa agar Tuhan mengubah hati kita setiap hari, sehingga perkataan kita tidak lagi sekedar bunyi, tetapi menjadi suara dari kerajaan Allah yang hidup. Sebagai duta Kristus, biarlah setiap kata kita membawa kasih, damai, dan kebenaran, sehingga dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini ya Bapa. Ubah hati kami agar selalu mencerminkan kasih-Mu. Tolong kami untuk berbicara sebagai duta kerajaan-Mu ya Bapa.
sehingga setiap perkataan kami membawa kehidupan, membawa penghiburan, dan damai sejahtera bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.